Tanggerang malam itu masih diguyur hujan lebat yang sedari sore tadi belum juga mau berhenti turun membasahi bumi. Di dalam sebuah rumah kontrakan sederhana, tampak seorang pemuda berusia sekitar 25 tahunan sedang duduk menonton televisi sambil menghisap rokok yang terapit di jari telunjuk dan jari tengahnya. Sesekali terlihat ia menyeruput segelas kopi hitam yang terletak tak jauh dari asbak di atas mejanya. Matanya terus menatap ke arah televisi, tapi tatapannya seperti kosong. Pikirannya melayang entah kemana. Ya, setelah kejadian di warung kopi Bu Asih, Andi memang masih belum bisa melupakannya. Ia masih terus terbayang-bayang wajah Bu Asih layaknya sang kekasih yang sedang menahan rindu yang teramat dalam. Bagaimana caranya aku bisa bertemu kau lagi, Bu Asih? Andi bergumam pelan, seraya menutupi wajahnya dengan kedua belah tangannya. Jarum jam di dinding saat itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Tak lama ia pun mematikan televisinya, lalu mulai beranjak dan berjalan gontai menuju kamarnya. Ia ingin segera beristirahat karena esok pagi rutinitas kerja sudah menunggunya. Tapi baru saja Andi mencoba menutup matanya, tiba-tiba saja hidungnya mencium bau wangi, ya seperti wangi kembang melati. Lalu masih dengan kondisi mata yang terpejam, Andi mendengar samar suara wanita seperti berbisik halus di telinganya. Aku selalu ada di sampingmu. Jaga selalu hatimu untukku ya. Seketika Andi langsung terbangun. Ia terduduk di atas kasurnya sambil saat itu matanya terus menatap berkeliling. Telinganya dipasang dengan tajam, tapi kini ia tak melihat siapapun atau mendengar apapun. Wangi melati juga sirna seketika. Bu Asih, Bu Asih, kau di mana? Andi bergumam pelan. Ia lalu membantingkan lagi tubuhnya merebah di atas kasur dan tak lama Andi pun tertidur dengan lelap. Pagi itu Andi bersiap untuk berangkat kerja. Ia terlihat seperti tergesa-gesa. Ya, rupanya Andi bangun kesiangan. Lalu dengan terburu-buru Andi pun meninggalkan rumah kontrakannya dengan mengendarai sepeda motor Beatnya tanpa sedikit pun menoleh ke arah Haji Matroji yang pagi itu terlihat sedang bersantai di teras rumahnya sambil menikmati segelas teh manis hangat ditemani istrinya. Tuh anak udah berubah deh sekarang, ujar Haji Matroji. Berubah gimana sih bang? Timpal Bu Haji. Biasanya dulu dia pasti pamitan sebelum berangkat kerja. Nah, akhir-akhir ini dia kayak jadi pendiam. Beda banget dah. Itu mah perasaan abang doang. Dia kesiangan tuh, makanya buru-buru. Jawab Bu Haji lagi. Haji Matroji pun hanya menghela nafas panjang sambil matanya terus menatap Andi yang terlihat semakin menjauh. Dalam hatinya, ia merasakan seperti masih ada sesuatu yang gelap yang masih menyelimuti Andi. Setibanya di kantor, Andi pun segera memarkirkan motornya di basement dan dengan setengah berlari, ia pun menaiki anak tangga untuk menuju ruangan kerjanya dengan tergesa-gesa. Tapi belum sempat ia sampai di meja kerjanya, tiba-tiba terdengar suara bos dari arah belakang. Andi, sudah jam berapa ini? Sudah beberapa hari ini kuperhatikan kau telat terus. Jika masih terus begini, aku tak segan-segan akan memberikan hukuman padamu. Hardik si bos sambil bertolak pinggang. Maaf bos, maaf. Saya janji akan berubah. Jawab Andi sambil saat itu ia menundukkan kepalanya. Oke, kita lihat besok perubahannya bagaimana. Ujar bosnya seraya masuk kembali ke ruangan lalu membanting pintunya. Andi pun duduk di kursi kerjanya dengan mata yang masih terlihat sayu. Tiba-tiba segelas kopi diletakkan di atas meja kerjanya. Nih, minum kopi dulu. Matamu masih layu begitu, mana bisa konsen kerja, ujar Samsul sahabat Andi sambil duduk di atas meja Andi. Makasih Sul, jawab Andi sambil menyeruput kopi hitam buatan Samsul. Sebenarnya ada masalah apa sih? Udah seminggu ini telah terus, gak kayak biasanya deh. Tanya Samsul sambil terus menatap Andi. Gak ada apa-apa.
"Dah, ayo kerja yuk," jawab Andi. Mencoba terlihat cuek tapi sangat terlihat bahwa dia seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Oke, oke. Kapan aja kamu butuh teman curhat, ngomong aja. Jangan dipendam sendiri." Samsul menepuk bahu Andi lalu beranjak ke meja kerjanya. Andi pun hanya melirik sedikit, lalu mulai menatap layar komputernya dan mulai bekerja. Memang sudah seminggu ini pasca kejadian malam itu di warung kopi Bu Asih, Andi menjadi kacau. Selalu telat masuk kantor. Pekerjaannya pun berantakan. Ya semua itu dikarenakan ia kurang tidur karena di otaknya hanya ada Bu Asih dan Bu Asih saja. Padahal sebelumnya Andi adalah salah satu karyawan teladan. Dan selesai jam kantor, Andi pun segera bergegas pulang. Padahal biasanya sebelum pulang, Andi selalu menyempatkan diri untuk minum kopi bersama Samsul sahabatnya. Andi benar-benar berubah. Tiada lagi keceriaan dalam hidupnya. Samsul pun merasa kehilangan seorang sahabat. Aku harus bisa membantunya. Sepertinya ia sedang punya masalah yang berat. Batin Samsul saat itu kala melihat Andi dari jendela kantornya. Selepas maghrib, Andi pun tiba di kontrakannya. Ia langsung masuk dan mengunci pintu. Ia terduduk lesu di ruang tamu tanpa terlebih dahulu melepas sepatunya. Lelah sekali rasanya hari itu karena sudah beberapa hari ini ia kurang tidur. Tak lama matanya pelan-pelan terpejam, tapi saat dirinya belum benar-benar terpejam, tiba-tiba tercium samar wangi melati. Lama-lama terdengar halus bisikan wanita di telinganya. "Jika kamu ingin kita bertemu lagi, pindahlah dari sini. Kau rindu padaku, bukan?" Andi pun langsung sontak berdiri memerhatikan sekitar di ruang tamu. Tapi tak ada siapapun. Ia buka gorden jendela menatap liar ke arah luar. Tak ada siapapun juga. Ah, Bu Asih. Bu Asih menyuruhku pindah agar bisa bersamanya lagi. Gumam Andi pelan. Apa yang dilakukan Haji Matroji dan Ustadz Rosid hingga aku terhalang untuk bertemu Bu Asih? Baik, jika memang rumah inilah yang menghalangi, maka aku akan segera pindah. Gumam Andi menyeringai. Andi sudah benar-benar kacau. Padahal ia sudah tahu dan sadar jika dia dan Bu Asih berbeda alam. Tapi sepertinya ia tak peduli, bahkan siap melakukan berbagai cara agar dapat berjumpa lagi dengan Bu Asih. Ya, Andi sudah terhanyut dalam rindu dan asmara yang terlarang. Keesokan harinya Andi segera mengurus cuti kerja selama beberapa hari dengan alasan untuk pindah kontrakan. Dan sepulang kerja hari itu, ia mulai hunting mencari tempat tinggal baru di daerah Jakarta Selatan. Ia sengaja mencari kos-kosan di daerah Jakarta Selatan yang lokasinya tidak begitu jauh dari pemakaman tempat di mana ia dan Bu Asih pertama kali bertemu. Dan tidak beberapa lama, Andi pun berhasil mendapatkan tempat kos yang lumayan bagus, tapi dengan harga terjangkau. Dia kini akan mengekos karena harga sewa rumah kontrakan di daerah Jakarta sangatlah mahal, jauh berbeda daripada di daerah Tangerang. Dan di hari itu juga, Andi pun berpamitan dengan Haji Matroji sekeluarga. "Pak Haji, saya mohon izin pamit ya. Terima kasih banyak. Selama ini Pak Haji sekeluarga sudah banyak membantu saya. Mohon maaf apabila selama ini saya punya kesalahan," ujar Andi sambil menundukkan kepalanya. "Lu beneran mau pindah, Di?" "Ya elah dadakan amat sih," tanya Haji Matroji sambil matanya menatap tajam ke arah Andi. "Iya Pak Haji, maaf ya jika dadakan," jawab Andi yang masih terus menunduk. "Ya udah, lu jaga diri ya di tempat yang baru. Ibadah jangan sampai ditinggal," ujar Haji Matroji dengan nada khawatir karena dia melihat jika Andi saat itu masih di bawah pengaruh kegelapan. Ingin rasanya Pak Haji melarang kepindahan Andi saat itu, tapi apalah daya. Dia bukanlah siapa-siapa yang tidak mungkin bisa mengatur-ngatur hidup Andi. Hanya doa yang bisa dipanjatkan agar Andi bisa dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Rumah kos yang ditempati Andi kini cukup nyaman. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai.
Ada 4 kamar di atas dan 4 kamar di bawah. Pemilik kosnya pun tinggal jauh dari rumah kos, ya jadi agak sedikit bebas. Dan setelah selesai menata barang bawaannya di kamar, Andi pun duduk santai sambil beristirahat di samping jendela kamarnya, yang mana ia saat itu bisa melihat jauh ke arah perkampungan dari atas kamarnya. Namun tiba-tiba, semilir angin dingin aneh seperti menerobos masuk melalui jendela kamarnya, lalu disusul wangi bunga melati yang mendadak merebak memenuhi seisi ruangan kamar Andi. Wah sih, gumam Andi seraya menoleh ke arah kamar. Brak! Jendela kamar seketika terbanting menutup dan saat itu juga Andi melihat sosok wanita bergaun tidur terduduk di atas kasurnya. Wanita setengah baya itu seperti tertunduk malu. Wah sih, Andi tercekat kaget seraya berdiri. Dengan bergetar perlahan ia berjalan mendekat ke sosok wanita itu. Bu, aku rindu kamu, Bu. Kamu kemana saja? Ujarnya saat itu seperti sedang menahan gejolak di dadanya sambil mulai berjongkok di depan sosok wanita yang ternyata adalah sosok Bu Asih. Aku juga rindu kamu, Mas, jawab Bu Asih tertunduk malu. Kenapa? Kenapa setelah malam itu kau tak pernah muncul lagi? Tanya Andi lagi dengan nafas yang mulai tak beraturan. Kali ini ia bertanya sambil mengangkat dagu Bu Asih yang tertunduk dari tadi. Ada penghalang. Ada penghalang yang membuat kita tak bisa bertemu di rumah lamamu, jawab Bu Asih yang kali ini wajah cantiknya sudah terangkat sambil memandang lekat ke wajah Andi. Kini, kini aku sudah pindah. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, Andi berkata lirih, seraya mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Asih. Mulai saat ini, kita akan terus bersama. Tak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi, ucap Bu Asih pelan. Lalu setelah itu ia tak bisa berkata-kata lagi karena saat itu bibirnya sudah tertutup dengan lembut oleh bibir Andi. Dan di malam itu kedua makhluk berbeda alam itu pun menumpahkan semua rasa rindu yang sudah terpendam lama. Mereka berdua terlarut di dalam kamar kos Andi layaknya pengantin baru. Keesokan paginya, Andi terbangun karena silaunya cahaya mentari yang masuk menerobos melalui jendela kamarnya yang terbuka. Ia menggeliat malas, lalu matanya menatap ke arah jendela kamar yang terbuka saat itu. Senyum tipis mengulum di bibirnya. Rasa rindu yang sudah tertumpah tadi malam justru menimbulkan rasa rindu baru yang bahkan jauh lebih besar lagi. Ia berjanjak bangun lalu berjalan gontai ke arah kamar mandi. Seluruh tubuhnya serasa remuk saat itu. Dan setelah selesai mandi, tubuh Andi seketika itu menggigil hebat. Ia pun langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur, lalu mulai menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Andi mengalami demam yang tinggi. Di masa cutinya selama 3 hari, maka selama itu pula lah, di setiap malamnya, ia selalu menghabiskan malam-malamnya bersama Bu Asih. Mereka berdua seperti sedang dimabuk asmara. Ya, asmara terlarang berbeda alam. Dan memasuki hari keempat, Andi pun harus masuk kerja lagi. Tubuhnya saat itu benar-benar terasa lemah karena setiap ia dan Bu Asih menghabiskan malam berdua, energi Andi seperti benar-benar tersedot habis. Mulai terlihat garis hitam di bawah matanya, pertanda ia kurang tidur. Wajahnya pun terlihat sangat pucat karena pagi itu ia masih mengalami demam tinggi. Tapi karena masa cutinya sudah habis, hari itu pun Andi memaksakan diri untuk berangkat kerja. Setibanya di kantor, Andi lebih banyak melamun. Di, kamu kenapa sih? Kok akhir-akhir ini berubah banget? Kayak bukan Andi yang kau kenal. Kalau ada masalah cerita dong, tanya Samsul sahabatnya yang mulai terlihat khawatir dengan perubahan Andi yang cukup drastis. Nanti pulang kerja kita ngobrol Sul di kantin, jawab Andi singkat. Dan singkat cerita setelah jam pulang kantor, Samsul dan Andi pun mampir di kantin kantor yang saat itu masih buka. Samsul memesan 2 gelas kopi panas, lalu mereka berdua pun terlihat mengobrol. Sebenarnya ada apa Cindy?
Kamu tuh kelihatan kacau banget tahu gak sih? Samsul membuka obrolan. Aku bingung, Sul. Karena kejadian yang sedang aku alami ini sangat tidak logis. Tapi sungguh terjadi. Hmm? Tidak logis. Maksudmu gimana sih? Secara Samsul. Aku aku sedang jatuh cinta, Sul. Jawab Andi lirik. Andi, kamu jatuh cinta kok sampai segininya? Aduh, aku pikir ada apa, Di Samsul tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Bukan, bukan jatuh cinta biasa, Sul. Aku, aku jatuh cinta dengan makhluk dari dunia yang berbeda. Bahkan, bahkan aku sepertinya sudah terlalu jauh aku melangkah. Ujar Andi. Hah? Seriusan? Kamu nggak lagi bercanda kan? Samsul masih tak percaya. Sul, kau adalah sahabatku yang paling dekat. Baru engkau yang tahu permasalahanku ini. Lalu Andi pun menceritakan kisah dari awal pertama kalinya ia bertemu dengan Bu Asih sampai dengan hari ini. Semua diceritakan secara detail tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Samsul pun menghela nafas panjang. Matanya lekat menatap Andi. Masalahmu ini unik, Di. Aku baru pertama kali mendengarnya. Bingung juga sih untuk cari solusinya, ujar Samsul. Aku tersiksa, aku tersiksa dengan keadaan ini. Setiap ku bangun di pagi hari, badanku terasa remuk redam. Demam selalu menemani hari-hariku, tapi di malam harinya aku seperti ingin lagi dan lagi. Aku tersiksa, Sul. Andi menunduk seraya menjambak rambutnya sendiri. Di, seberat-beratnya masalah, pastilah ada jalan keluarnya. Ini saranku ya, kau temuilah kedua orang tuamu. Ceritakanlah semua masalahmu pada mereka. Selama orang tua kita masih ada, maka merekalah solusi terakhir jika kita mengalami masalah dan menemui jalan buntu. Ujar Samsul saat itu sambil menepuk-nepuk punggung Andi. Orang tuaku pasti akan marah mendengar ceritaku, Sul. Tapi di lain sisi, aku benar-benar tak mau berpisah dengan Bu Asih. Ucap Andi lagi. Andi, sebaik-baiknya doa adalah doa dari orang tua. Sudahlah, besok kau pulanglah ke kampung halamanmu di Jawa Tengah. Segala urusan cuti dari kantor, biarin aku yang urus. Hanya itu yang bisa aku lakukan sebagai sahabatmu. Dan singkat cerita, keesokan harinya pun Andi berangkat seorang diri menuju kampung halamannya di Jawa Tengah. Tibalah Andi di rumah orang tuanya, lalu dia pun disambut hangat dengan pelukan dan kecupan manis dari sang ibu yang terlihat sangat bahagia atas kehadiran putranya yang baru saja pertama kali ini pulang setelah merantau ke ibu kota. Saat itu sang ibu kaget melihat keadaan putranya yang terlihat pucat dan kurus. Nah, kamu kenapa toh? Kamu sakit? Ayo, ayo masuk dulu, ujar sang ibu sambil menggandeng Andi masuk ke dalam rumah. Pak, Bapak, ini anakmu pulang loh, teriak sang ibu memanggil-manggil ayahnya Andi yang saat itu langsung keluar dari dalam kamar lalu disambut cium tangan Andi dan dibalas pelukan ayahnya. Ayah Andi bernama Pak Paidi dan ibunya Andi bernama Ibu Sri. Mereka bertiga lalu duduk di ruang tamu sambil menikmati teh manis hangat buatan sang ibu yang sudah sangat dirindukan Andi. Tak ada yang lebih dirindukan dari seorang perantau selain secangkir teh manis hangat dan masakan sang ibu, dilengkapi dengan obrolan hangat bersama ayah. Ya, tak ada yang lebih dirindukan dari semua itu. Ayahnya Andi saat itu terlihat khawatir dengan kondisi anaknya. Selain wajah pucat dan tubuh yang kurus, ayahnya Andi seperti melihat sesuatu yang aneh dari anaknya. Seperti kegelapan saat itu tengah menyelimuti putra semata wayangnya itu. Ada masalah apa, Tondi? Cerita sama bapak ibumu ini loh, ujar sang ayah sambil menyedot sebatang rokok kretek di tangan kirinya. Gak ada masalah apa-apa kok, Pak. Mungkin
Mungkin saya hanya kelelahan saja. Semuanya baik-baik saja kok. Andi menjawab pertanyaan ayahnya dengan tersenyum. Tapi insting seorang ayah sangatlah tajam. Dia tahu bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja. Baik, ya sudah kalau begitu. Yuk kita makan dulu yuk. Kau pastikan sudah kangen dengan sayur bayam masakan ibumu. Lanjut ayahnya sambil menyuruh sang ibu untuk segera menyiapkan makanan. Setelah makan dengan lahap masakan ibu yang sudah sangat dirindukan olehnya, Andi pun meminta izin kepada orang tuanya untuk sejenak beristirahat di kamar karena badannya saat itu terasa sangat lelah setelah menempuh berjam-jam perjalanan jauh dari ibu kota. Dan setelah Andi masuk ke dalam kamarnya, terlihat ayah dan ibunya sedang bercakap-cakap di depan teras rumah mereka. Ada yang aneh, Bu, dengan anak kita. Dia seperti menyembunyikan sesuatu, ujar Pak Paidi kepada istrinya. Iya Pak, bener. Aku juga ngerasa beda sama anak kita. Aku khawatir Pak. Badannya sampai kurus gitu. Ibu Sri terlihat menahan tangis. Aku akan ke rumah Simbah. Selain mengabarkan bahwa cucunya sudah pulang, semoga saja Simbah bisa membantu. Lanjut Pak Paidi. Iya Pak, ajak saja Simbah ke sini ya Pak. Biar segera ditangani anak kita. Ujar Bu Sri lagi. Baik Bu, aku berangkat sekarang. Mbah Tejo memang terkenal sebagai sesepuh desa yang masih memegang teguh prinsip kejawen. Beliau sangat dihormati di kampung itu. Dan beliau juga sangatlah dekat dan sayang terhadap Andi sebagai cucu kesayangan Simbah. Rumah Mbak Tejo terletak tak seberapa jauh dari rumah orang tuanya. Tapi dengan kondisi yang sudah uzur, Simbah pun harus dibimbing untuk dibawa ke rumah. Dan selepas Isa, Simbah pun tiba di rumah orang tua Andi. Andi pun segera sungkem dengan Simbah, lalu mereka menikmati hidangan makan malam yang saat itu sudah disiapkan sebelumnya oleh Ibu Sri. Sedari awal sampai dengan selesai makan, Simbah terlihat beberapa kali menatap tajam ke arah Andi yang duduk saat itu. Andi pun belum menyadari tatapan Simbah karena saat itu ia masih terlihat sibuk makan dengan lahap masakan ibunya. Dan setelah selesai makan, Pak Paidi, Ibu Sri, Mbah Tejo, dan Andi pun berkumpul di ruang tamu untuk menikmati kopi panas dan beberapa cemilan ringan untuk menemani obrolan melepas rindu atas kedatangan Andi. Le, kamu di Jakarta ngapain aja? Ucapan Mbah Tejo mengawali obrolan malam itu. Saya kerja di kantoran, Mbah, jawab Andi agak gugup. Karena saat itu ia baru menyadari bahwa sedari tadi mbahnya terus menatap dirinya dengan tajam. Pak Paidi dan Ibu Sri pun juga merasa agak aneh dengan tatapan Mbak Tejo yang sekilas terlihat menatap tajam terus-menerus ke arah Andi. Tapi setelah mereka perhatikan dengan seksama, Mbak Tejo bukanlah menatap wajah Andi, tapi tatapan matanya saat itu mengarah tepat ke samping kiri Andi. Mereka semua merasa heran dan aneh, tapi tak berani bertanya saat itu. Le, kamu itu sudah dewasa. Harus bisa memilih teman. Jangan sembarangan dalam milih teman, ya, Le. Lanjut Mbah Tejo. Iya Mbah, jawab Andi sambil menunduk karena sepertinya ia sudah tak sanggup lagi menatap mata si Mbah. Mbah, Bapak, Ibu, saya mohon pamit istirahat kamar ya. Setelah berpamitan, Andi pun segera masuk ke dalam kamarnya. Sebenarnya Andi masih rindu dengan semuanya, tapi entah kenapa dia merasa risih ketika ada Simbah. Dia bisa merasakan jika Simbah sudah tahu tentang hubungan terlarang antara dirinya dan Bu Asih karena memang Andi paham jika Simbah ini adalah orang yang mengerti akan hal-hal gaib. Andi pun merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk kesayangannya. Dia terus memandangi langit-langit kamar sambil bergumam kecil. Bu, apakah kau ikut ke sini? Aku rindu kamu. Tak lama tercium wangi melati yang seketika memenuhi ruangan kamar Andi. Andi pun terduduk seketika. Kau ikut, kau ikut bersamaku. Ya, kau ada di sini. Aku bisa merasakannya. Andi membatin dalam hati sambil matanya melihat ke sekeliling. Di sudut kamar terlihat samar sosok Bu Asih yang saat itu memakai baju kebaya rapih sambil tersenyum manis ke arah Andi. Bu Asih, Bu Asih sini Bu, duduk di sampingku.
ucap Andi setengah berbisik. Terlihat sosok Bu Asi menggeleng pelan sambil tetap tersenyum manis hingga membuat Andi semakin bergetar. Aku sudah melihat orang tuamu kok, tapi kita tidak bisa melakukan seperti yang biasa kita lakukan di sini. Tidak sopan. Ujar sosok Bu Asi sambil tertunduk malu. Halus sekali suara Bu Asi terdengar di telinga Andi. Suaranya samar-samar, tapi Andi bisa mendengar dengan jelas. Tak lama kemudian, sosok Bu Asi pun perlahan memudar, tapi wangi melati masih merebak di seluruh kamar. Simbah, Papa Idi, dan Bu Sri masih terlihat mengobrol cukup serius di ruang tamu ketika Andi sudah masuk ke dalam kamar. Anak kalian dalam masalah besar, ujar Mbak Tejo datar. Masalah apa toh Mbah? Aku kok jadi deg-degan, tanya Bu Sri mulai tak enak. Saya juga sebenarnya sudah merasakan dari awal dia datang. Makanya saya jemput Simbah supaya bisa langsung melihatnya. Pak Paidi pun menyahut. Anak kalian ini diikuti sesosok makhluk yang sangat berbahaya, ujar Simbah sambil menghela nafas panjang. Cucuku ini sudah terlanjur jauh melangkah, masuk ke dalam jerat yang sudah dibuat makhluk itu, ujar Simbah lagi. Duh Mbah, Mbah tolong lakukan sesuatu untuk cucumu Mbah. Bu Sri mulai menangis. Pak Idi, segera siapkan segala sesuatu untuk ritualku. Aku akan menginap di sini. Kita harus selesaikan malam ini juga. Karena semakin lama maka akan semakin berbahaya. Perintah Mbak Tejo yang saat itu langsung diamini oleh Pak Paidi dan Bu Sri. Rupanya sejak pertama bertemu Andi, Mbak Tejo sudah melihat sosok Bu Asi yang terus berdiri di samping kiri Andi. Simba pun sudah sedikit berkomunikasi dengan sosok Bu Asi. Maka dari itu, Bu Asi menolak dengan halus ajakan Andi dari kamarnya tadi dengan alasan tidak sopan. Karena memang sosok Bu Asi juga sedang memperhitungkan kekuatan Mbak Tejo hingga tak berani berbuat macam-macam di rumah itu, sehingga membuat Andi sedikit uring-uringan malam itu di dalam kamarnya. Dan setelah semua perlengkapan sudah selesai, tepat jam 12 malam Mbak Tejo pun memulai ritual yang saat itu ia lakukan di dalam sebuah kamar kosong yang berada di rumah orang tua Andi. Pak Paidi dan Bu Sri pun menunggu dengan cemas di ruang tamu. Saat itu Andi masih bertahan di dalam kamarnya. Lalu bau wangi dupa mulai tersebar sampai ke ruang tamu. Pertanda Mbah Tejo sudah mulai menyalakan perapian di sebuah tungku kecil di dalam kamar ritual. Suasana malam itu begitu hening, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar rumah. Ya, suasana khas pedesaan, tapi malam itu terasa mencekam bagi keluarga Pak Paidi. Beberapa menit kemudian tercium wangi kembang melati yang tersebar ke seantero rumah. Pak Paidi dan istri pun menajamkan pendengarannya ke arah kamar tempat Mbah Tejo melaksanakan ritual samar-samar. Mereka mendengar Simbah seperti sedang berdialog dalam bahasa Jawa halus, entah dengan siapa. Tapi pelan-pelan mereka mendengar seperti ada suara halus seorang wanita yang juga berbicara dalam bahasa Jawa halus. Sekitar kurang lebih 1 jam terdengar suara Mbah Tejo terbatuk. Lalu tak lama kemudian pintu kamar ritual pun terbuka. Tampak Mbah Tejo saat itu berjalan sedikit terhuyung keluar dari dalam kamar. Papa Edi pun langsung bergegas menghampiri dan membimbing Simbah ke arah meja tamu. Bu, cepat buatkan kopi pahit buat Simbah. Perintah Papa Edi kala itu pada istrinya. Mbah Tejo duduk bersandar di kursi kayu ruang tamu dengan mata yang terpejam. Terlihat beliau masih mencoba mengatur jalan nafasnya yang masih terdengar berat. Setelah Bu Sri datang membawa secangkir kopi pahit dan diletakkan di atas meja, Bu Sri pun duduk dan menunggu dengan cemas penjelasan dari Mbak Tejo. Sepertinya aku sudah mulai terlalu tua untuk melakukan semua ini, ujar Mbak Tejo sambil mulai menyeruput kopi pahitnya. Anak kalian sudah menjalin hubungan dengan makhluk gaib. Hubungannya sudah sangat dalam. Ia sudah terperosok ke dalam lubang jebakan makhluk itu. Sulit untuk melepaskannya, ujar Simbah lagi yang saat itu mulai membakar rokok kretek di tangannya. Loh, maksudnya gimana ya Mbah? Tolong dijelaskan. Kami masih bingung Mbah, pinta Papa Edi.
Mbah Tejo pun menceritakan semua yang dialami Andi dari awal pertemuannya dengan Bu Asih hingga sampai saat ini yang mana Andi sudah jauh terbuai dalam dekapan Bu Asih. Semua hal itu Mbah Tejo dapatkan dari penerawangan dan hasil dialog beliau tadi di dalam kamar. Ya, di dalam kamar ritual tadi, Mbah Tejo berdialog dengan jin yang berbalut sosok wanita setengah baya yang mana itu adalah Bu Asih. Ya Allah, Andi. Bu Sri pun mulai menangis mendengar semua penjelasan Simbah. Papa Edi pun mengusap pundak istrinya berusaha menenangkan. Dan tak lama kemudian terdengar suara pintu kamar Andi terbuka. Andi keluar dengan wajah seperti sedang menahan amarah. Bah, kenapa Mbak ikut campur urusan pribadiku? Aku ini sudah cukup dewasa untuk memilih jalan hidupku, ujar Andi dengan nada tinggi sambil matanya melotot ke arah Mbak Tejo saat itu. Rupanya, sedari tadi Andi belum tertidur dan terus menguping dari balik kamarnya. Andi, kau sadar saat ini sedang berbicara dengan siapa, ha? Bentak Papaidi yang saat itu mulai berjalan ke arah Andi. Aku tahu. Aku tahu kalian semua adalah orang tuaku dan aku sangat menghormatinya, tapi sekali lagi aku ingatkan, jangan coba-coba ikut campur masalah pribadiku. Bentak Andi tak mau kalah. Kali ini ia menatap tajam pada ayahnya. Dasar anak tak tahu diri. Papa ini menghardik seraya melayangkan tangannya ke arah muka Andi hendak menampar. Tapi seketika tangannya berhenti ketika saat itu istrinya berlari dan langsung merangkul tubuh Andi. Jangan Pak, jangan. Bu Sri menangis meraung sambil memeluki anaknya. Papa Edi masih mendengus menahan amarahnya. Bu, aku sayang kalian semua. Tapi aku juga sayang dia, Bu. Restui kami, Bu, ujar Andi yang juga mulai menangis dalam dekapan ibunya. Hah, sudah gila kamu. Mana ada orang tua yang mau merestui hubungan gila macam ini? Papa ini semakin geram mendengar kata-kata Andi. Sudah. Biarkan cucuku beristirahat dulu malam ini. Dia itu sudah sangat lelah dengan semua yang terjadi. Terdengar suara lembut Mbak Tejo yang saat itu mulai mendekat ke arah Andi yang saat itu masih dipeluk sang ibu. Lalu ketika Simbah mulai mengelus-ngelus kepala Andi sambil berkomat kamit, Andi pun seketika terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Dengan dibopong oleh ayahnya, Andi lalu direbahkan di atas kasurnya. Pak Paidi memeluk istrinya sambil mereka menatap lirih ke arah anaknya yang masih tertidur. Mbak Tejo pun masih berdiri sambil bersedekap, sambil menatap cucunya yang sudah tertidur di atas kasurnya. Saat ini, aku hanya bisa memasung makhluk itu agar tak bisa melakukan lagi perbuatan-perbuatan tak senonoh bersama cucuku. Mbah Tejo berucap lirih. Apa tak bisa dimusnahkan, Mbah, makhluk keparat itu? Tanya Papai di geram sambil masih memeluk istrinya. Aku bisa saja membakar musnah makhluk itu malam ini juga. Tapi jika itu kulakukan maka jiwa cucuku pun akan ikut musnah bersamanya. Jawab Mbak Tejo yang disambut tangis Bu Sri. Makhluk itu sudah masuk jauh ke dalam relung hati dan sukmanya Andi. Seolah tak bisa dipisahkan layaknya cinta sejati. Jelas Mbak Tejo lagi. Tapi kalian tenanglah. Kita tak boleh menyerah terhadap makhluk yang secara derajat kemuliaannya jauh di bawah kita. Jangan pernah berhenti untuk terus memohon kepada Gusti Allah karena semua yang sudah terjadi adalah kehendaknya. Kita harus bisa menerima dengan keikhlasan tapi juga tetap berusaha untuk yang terbaik bagi kesembuhan Andi. Tanpa terasa air bening terlihat mulai menetes di sudut mata Mbak Tejo. Ya, malam itu menjadi malam yang panjang bagi Pak Paidi sekeluarga. Menurut penuturan Mbak Tejo, sosok makhluk yang menyerupai Bu Asih adalah sesosok jin yang pada masa lalunya memang dimiliki dan dipelihara oleh seorang wanita yang memang bernama Bu Asih. Di semasa hidupnya, Bu Asih memiliki pesugihan yang berupa pemikat untuk menaklukkan laki-laki dan juga agar selalu terlihat cantik dan seolah awet muda. Di masa hidupnya Bu Asih memang terkenal genit dan suka bergonta-ganti pasangan, yang mana akhirnya dia sendiri
memilih tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya. Baginya, bisa menaklukkan laki-laki adalah kepuasan tersendiri, terutama laki-laki muda atau laki-laki yang berpangkat. Di masa lalunya, tak terhitung sudah Bu Asih menjalin hubungan gelap dengan beberapa pejabat desa ataupun pengusaha-pengusaha lokal. Hingga tibalah suatu saat ia jatuh cinta pada seorang lelaki muda, tapi saat itu sang lelaki hanyalah mempermainkan dia. Betapa sakit hatinya saat itu hingga akhirnya ia pun memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menenggak racun. Maka dari itu jin peliharaan Bu Asih yang masih hidup hingga saat ini terus mengikuti sifat-sifat mantan majikannya dulu. Panjang lebar Mbah Tejo saat itu menjelaskan. Dan keesokan paginya, orang tua Andi melihat Andi sedang duduk termenung di samping jendela kamarnya sambil matanya terus menatap keluar rumah dengan tatapan yang kosong. Ya, jiwa Andi kini terpasung bersamaan dengan terpasungnya sosok jin yang menyerupai Bu Asih. Ia terlihat seperti seorang lelaki yang sedang menunggu kehadiran sang kekasih, rindu yang teramat dalam. Orang tua Andi pun dengan sabar terus merawatnya, walaupun Andi kini harus menjalani hari-harinya dengan hanya duduk termenung dengan tatapan mata yang kosong. Ia tak pernah berbicara sepatah kata pun. Dan saat itu pun mulai tersebar ke seantero desa jika Andi terkena gangguan jiwa. Mbah Tejo, Pak Paidi, dan Bu Sri pun masih terus berusaha untuk mencari jalan keluar bagi masalah Andi. Mereka tetap yakin bahwa anaknya nanti bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan Samsul, sahabat Andi ini masih terus mencoba menghubungi Andi, tapi nomornya Andi sudah tak aktif lagi. Ia masih terus menunggu kedatangan Andi untuk bekerja lagi di kantor seperti biasanya. Tapi tak ada yang tahu kapan Andi bisa kembali lagi. Selesai. Ya, itulah tadi cerita dari Warung Kopi Bu Asih Part 2. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan ceritanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Mari kita ambil hikmah yang baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Semoga kita bisa mendapat pelajaran dari kisah tersebut. Sekali lagi, untuk teman-teman yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Lanjut, yang suka bisa diklik tombol like, yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, atau untuk kita saling menyapa bisa tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin.